Malam itu, gosip semakin panas. Mereka membicarakan keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Ratna bahkan menertawakan kondisi mereka. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang duduk dekat mereka berkata polos, "Bu, kenapa ibu-ibu tidak ikut sholat? Bukannya datang ke masjid untuk ibadah?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan hati yang istiqomah dalam beribadah, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang ibu bernama Ratna. Setiap malam Ramadan, ia selalu tampil rapi dengan mukena terbaiknya dan berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Warga memujinya sebagai wanita yang rajin beribadah. Namun di balik penampilannya, niat Ratna tak seindah yang terlihat. Ratna sebenarnya jarang benar-benar mengikuti sholat hingga selesai. Ia lebih sering duduk di serambi masjid bersama beberapa ibu-ibu lainnya. Di sana, suara tawa dan bisukan gosip lebih sering terdengar daripada lantunan doa. Ia membicarakan tetangga, menilai cara berpakaian orang lain, bahkan mengolok-ngolok jamaah yang dianggapnya so alim. Baginya, pergi ke masjid hanyalah ajang bertemu teman dan mencari bahan cerita baru. Ketika iqomah dikumandangkan, ia pura-pura berdiri sebentar, lalu kembali duduk dengan alasan lelah. Tanpa ia sadari, malam-malam Ramadan yang seharusnya menjadi ladang pahala, berubah menjadi saksi kelalaiannya. Setiap tawa yang disertai gunjingan tercatat, setiap fitnah yang keluar dari lisannya, menjadi beban di akhirat kelak. Ratna merasa dirinya tetap lebih baik karena datang ke masjid. Ia tak pernah menyadari bahwa ibadah tanpa niat yang lurus bisa menjadi sia-sia. Dan dari sinilah kisah azab itu bermula. Suatu malam, Ratna kembali duduk di serambi masjid. Ia bersama dua sahabatnya, Bu Sari dan Bu Lina. Mereka mulai membicarakan seorang janda muda di kampung yang rajin ikut pengajian. Ratna menuduh wanita itu hanya ingin mencari perhatian. "Tiap malam pakai mukena putih baru, pasti ada maunya," bisiknya sinis. Tanpa mereka sadari, seorang remaja masjid mendengar pembicaraan itu dan merasa sedih. Ia tahu janda tersebut adalah wanita yang tulus ingin mendekatkan diri pada Allah setelah kehilangan suami. Malam itu, ketika jamaah kusyuk melaksanakan tarawih, Ratna dan kawan-kawannya justru sibuk tertawa. Bahkan suara mereka mengganggu kekusyukan di dalam masjid. Seusai tarawih, Ratna pulang dengan perasaan puas. Ia merasa malamnya menyenangkan. Namun saat hendak tidur, hatinya terasa gelisah. Entah mengapa, dadanya sesak dan pikirannya kacau. Ia bermimpi berada di dalam masjid yang gelap. Suara bisikannya sendiri menggema keras, berubah menjadi suara mengerikan yang menusuk telinga. Ia terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Namun alih-alih merenung, Ratna menganggap itu hanya mimpi biasa. Keesokan harinya, ia kembali mengulang kebiasaannya. Tanpa ia sadari, setiap langkahnya menuju masjid bukan lagi mendekatkannya pada rahmat, melainkan semakin menjauhkannya dari keberkahan. Ramadan memasuki pertengahan bulan. Warga semakin giat beribadah, berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun Ratna tetap pada kebiasaannya. Malam itu, imam membaca ayat tentang bahaya ghibah, menggunjing saudara sendiri, diibaratkan memakan daging saudaranya yang telah mati. Beberapa jamaah terisak mendengarnya. Ratna hanya melirik sekilas dari serambi, lalu kembali berbisik. Ceramahnya panjang sekali. Tiba-tiba, tanpa sebab jelas, lampu di serambi tempat mereka duduk berkedip-kedip. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ratna merinding, tetapi tetap berusaha menertawakan rasa takutnya. Saat pulang, hujan deras turun. Jalanan licin dan gelap. Ratna terpeleset di depan rumahnya hingga terjatuh keras. Kakinya terkilir parah. Beberapa hari ia tak bisa berjalan dengan baik. Namun bukannya mengambil pelajaran, ia justru menyalahkan keadaan. Katanya, mungkin karena jalannya licin. Di dalam hati kecilnya, ada suara yang mengingatkan bahwa mungkin ini teguran. Tapi ia menepisnya. Ratna belum sadar bahwa teguran yang lebih besar sedang menantinya. Karena kakinya masih sakit, Ratna tetap memaksakan diri pergi ke masjid. Bukan untuk sholat, melainkan karena takut dianggap tidak aktif oleh teman-temannya. Malam itu, gosip semakin panas. Mereka membicarakan keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Ratna bahkan menertawakan kondisi mereka. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang duduk dekat mereka berkata polos, "Bu,
Kenapa ibu-ibu tidak ikut salat? Bukannya datang ke masjid untuk ibadah? Ucapan itu membuat suasana hening sesarat. Ratna merasa tersinggung dan membentak anak itu agar diam. Namun, sejak malam itu, hatinya semakin gelisah. Setiap kali mendengar azan, ia merasa ada beban berat di dada. Di rumah, anaknya sendiri mulai meniru kebiasaan buruknya. Lebih sibuk bermain daripada sholat. Ratna marah melihat anaknya malas ibadah, tanpa menyadari bahwa ia sendiri telah memberi contoh yang salah. Azab tidak selalu datang dalam bentuk petir atau gempa. Kadang ia hadir perlahan, melalui hilangnya keberkahan dalam keluarga. Menjelang 10 malam terakhir Ramadan, suasana masjid semakin ramai. Orang-orang berlomba mengejar pahala. Namun Ratna justru semakin menjadi-jadi dalam bergunjing. Suatu malam, ketika ia tertawa keras, tiba-tiba suaranya serak dan tercekat. Tenggorokannya terasa panas seperti terbakar. Ia batuk terus-menerus hingga sulit berbicara. Dokter tidak menemukan penyakit serius, namun suaranya tetap parau. Setiap kali hendak bergosip, batuknya kambuh. Ia mulai merasa takut. Apakah ini teguran? Atau sekedar kebetulan? Di rumah ia bermimpi kembali. Kali ini ia melihat timbangan amalnya kosong, sementara kata-kata gunjingannya berubah menjadi bara api yang membakar catatan amalnya. Ratna terbangun dengan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Malam berikutnya, Ratna mencoba duduk di dalam saf sholat. Ia berdiri bersama jamaah lain. Namun ketika takbir dikumandangkan, air matanya mengalir deras. Ia teringat semua gosip, semua tawa yang menyakiti hati orang lain. Dadanya sesak oleh penyesalan. Saat sujud, ia merasa seperti memohon ampun untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh. Ia sadar, masjid bukan tempat untuk mencari cerita, melainkan tempat mencari ridho ilahi. Seusai sholat, ia mendatangi janda yang pernah ia gunjing dan meminta maaf. Wanita itu memaafkannya dengan tulus. Namun azab yang telah ia rasakan menjadi pelajaran yang tak akan ia lupakan. Sejak malam itu, Ratna berubah. Ia tak lagi duduk di serambi untuk bergosip. Ia justru menegur dengan lembut ibu-ibu lain yang mulai berbisik-bisik. Ia menyadari betapa tipisnya batas antara pahala dan dosa. Datang ke masjid saja tidak cukup jika hati tidak ikut sujud. Warga kampung mulai melihat perubahan dalam dirinya. Suaranya perlahan sembuh setelah ia memperbanyak istighfar dan berhenti menggunjing. Ia kini lebih banyak berzikir daripada berbicara sia-sia. Ratna belajar bahwa azab tidak selalu menghancurkan tubuh, tetapi bisa mengguncang hati hingga sadar. Ramadan pun berakhir. Ratna menangis di malam terakhir, bukan karena takut azab lagi, melainkan karena takut kehilangan kesempatan beribadah dengan tulus. Ia bersyukur Allah masih memberinya waktu untuk bertaubat sebelum semuanya terlambat. Kisah Ratna menjadi pelajaran bagi warga kampung. Masjid adalah rumah Allah, tempat membersihkan hati, bukan mengotori lisan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat riya dan ghibah. Semoga setiap langkah kita ke masjid benar-benar karena Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.